mohon ditanyakan, tapi mohon izin karena mungkin keterbatasan dalam segala hal, kami tidak bisa rutin ikut ngaji jenengan. Itu mohon izin untuk tetap memaknani kitab lewat live streaming. Siap. Mohon ridhonipun. Yang nomor 2, Gus, semisal saya punya kitab Fathul Qorib misalkan, tetapi maknanya tidak full, dan kebetulan putri kami mondok di sini. Itu andai kami nembel Fathul Qorib kami dari maknanya putri kami yang di sini, itu diperbolehkan atau tidak? Dan yang kedua, apakah sudah termasuk bagian dari menyambung sanad ke pelosok? Betul apa? Niku mawon. Niku kan sami kalih anu. Itu kan sama kayak misalnya kayak bapak itu misalnya ngaji hikam itu bapak ngaji kepada Kiai Jazuli, kemudian bapak biasa kan, iki maknane Kiai Hasyim Asy'ari, iki maknane Kiai Hasyim Asy'ari, maknane Kiai Hasyim Asy'ari, iki maknane Kiai Jazuli dhewe, iki maknaku. Artinya sanad itu akan terhubung dengan cara-cara seperti itu. Tidak masalah. Mboten napa-napa. Mugi-mugi dadi ilmu sing barokah. Pun nggih, udan nih, wis lah. Apa meneh? Wah, sik galek sik dulu nggih. Iku apa iki? Ayo, Pak. Wis langsung ae apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Gus, kawula nembe ngaos tentang mriki, tapi niki kisah nyata kula Gus. Terkait babakan wudu kalian sakit dobolen Gus. Apa itu? Nggih. Ambeien Gus. Nggih niku. Ngapunten Pak, mboten ngertos kula. Ngapunten. Nggih, terus. Nggih. Ngapunten kawula sakmenika niku tasih gadahi sakit ambien Gus. Nah, niku pada saat mantun ten wingking ngoten niku kan mesti berdarah Gus nggih. Lah niku darahe mboten saged mampet-mampet, terus pripun niku hukume wudu kula padahal waktunya pun mepet. Niku nate kula tangletaken ten gene Basul Masail. Kula kan nggih tiyang awam, dereng dijawab-jawab ngantos sak menika. Niku kan sami kali daim mau, Pak. Itu kan sama dengan daim tadi itu, bahwa karena sulitnya kita untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka kita ada tambahan syarat untuk wudhu kita untuk dukhulil wakti. Karena memang antisipasinya sangat mepet sekali. Iku kok bar mok suceni langsung najis neh. Wis penting muga-muga ndang sehat. Amin, nggih, amin, nggih. Aku mau pertama ora paham bisa no. Apa neh penyakit model ngono iku. Nggih, matur nuwun. Sami kalih ngoten niku. Artinya kalau jenengan sudah yakin ini sudah waktunya zuhur misalnya, jenengan nembe wudu langsung salat. Nah, ngoten. Tapi darahnya tasih medal mboten napa nggih? Oh, nggih, alhamdulillah. Apa jenenge? Aja tunda-tunda, aku bangsa terus ngomongi bojone, "Bu, kopi sik, Bu." Wah. Nggih. Mboten. Nggih. Matur nuwun pencerahanipun Gus niki ingkang kula rantos-rantos ten NU niku nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula pun dipecat ya Pak geng NU. Oke, Pak. Apa nih kuwi mau terakhir mau? Kuwi kopi putih mau nyapa kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan gue, saya Reza dari Grogol, Kediri. Saya mau menanyakan tentang wudu. Orang yang mengalami OCDC dalam berwudu, OCDC. Orang yang berlebihan dalam kebersihan atau apa itu? Oh, was-was iki mesti ya, iki. Iki area was-was iki, Orang yang mengalami OCDC dalam wudu, kayak kalau wudu itu sangat berlebihan, jadinya kayak was-was kayak wudunya itu sah apa enggak itu. Jadi kalau mengalami OCDC itu kayak jadi kayak sah atau enggak apa gitu guys. Jadi paham. Waduh sih kayak malah boten sae nopo boten sanu. Jadi
Terus Iya, paham. Oke. Paham aku, Ustaz. Paham. Saya sudah paham itu. Artinya cara mengatasi biar tidak mengalami OCD dalam Gitu loh, Pak. wudu berlebihan itu gimana, Gus? bahwa penyakit itu penyakit bahaya, Pak. Was-was itu penyakit bahaya, tenan. Itu harus benar-benar kita antisipasi betul. Sampeyan kudu sadar, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tentang apapun itu pada akhirnya membuat kita menjadi berat, menjadi repot. Enggak, Pak. Wis pokoknya sampean wis ngerti syarat rukune itu lakukan, sudah, yakini saja. Gak usah terlalu dawa-dawa. Kowe duduk pangeran yo ora kancane pangeran, ora usah macak iki kira-kira ditampa apa ora iki soal kedawan, gak usah. Itu melanggar innama bu'istu bil hanifiyati samhah. Bahwa Rasulullah itu diutus untuk membawa agama yang sangat mudah lagi menarik. Jangan sampai orang lihat kamu wudu dengan berlebihan dan sangat sulit repot. Wong sing awalnya pengen nyantri gak sedo nyantri, wong sing awalnya pengen Islam gak sedo Islam, gara-gara ndelok repote wudumu. Oh, jeding banyu sak ngono mbane mau entekne ya. Jangan. Artinya hilangkan semua penyakit-penyakit seperti itu. Wes, padha wis salat, gak usah kok Allah. Gas. Malaikate arep nyatet sida ora, ya. Iki lha tenan gak usah biasa, sudahlah. Perintahnya apa sudah. Yang penting kita sadar bahwa kita akan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe wis ikhtiar semampu kita untuk kita sesuci, untuk kita bebersih. Klambine ya wis kita usahakan suci, tempatnya sudah kita usahakan suci. Sudah. Bismillah budal, gas. Oh, tok. Wis, aja tekan dinti awakmu ditakdir jek gelem wudu, jek gelem salat wis top-topan. Aja sampai kedawan pikiran, iki golek setan teko, aku mau ketoke kelebon setan. Wis setan ket biyen. Ora usah, Lah piye? Inna syaitani kan yajri majrodam minal insan. Bahwa setan itu kan mengalir di jalur darah kita. Artinya enggak usah, waduh, mau kelewat. Dia akan bergerak. Siapkah Anda untuk trading? Seneng banget. Akhirnya aku punya iPad impian buat menunjang. Karena kalau kamu bikin repot itu mengesankan bahwa Islam itu sulit dan rumit. Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak boleh itu. Paham? Artinya hilangkan itu semuanya. Pokoknya kamu baca, kamu ketahui, kamu sudah diajari bahwa wudhu itu memang hanya begini. Sudah. Gak usah mau tambah-tambahi. Kudu puye bolote ceblok kabeh. Mau dawe Gus Kausar, lek wudhu iku dosane rontok. Kama tahatat waraku hadhihi syajarah kaya rontoke pring-pring godhong pring iki. Kok gak rontok-rontok ya? Wah sampe. Belum kelasnya kamu untuk melihat rontoknya itu, Utawa apa kaya apen, wong sepatu rontok wis tambahine. Iya kan ya iso to Ben. Oke, Imam apa mah? Nyapa? Langsung ngene, nang ngomong. Udah masalah. Oke, mana mic-nya? Kasihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas, pripun Mas? Nggih, perkenal Fahri, asalnya dari Subang, Jawa Barat. Waduh Nggih, saya mahasiswa semester akhir di Universitas Islam Tribakti. Oh, oke. Ini mungkin lebih ke minta nasihat aja karena sedang mengalami takaluf tugas akhir. Oh iya. Jadi selain zahiru a'malihi itu harus buka laptop dan ngetik, apakah ada amal batiniah gitu agar bisa tugasnya cepat beres gitu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus itu masuk itu. Bahwa semua ikhtiar kita itu harus tidak melupakan bahwa semua ikhtiar hanyalah usaha kita yang penuh dengan kelemahan. Kenapa kita harus tetap mencoba untuk paham bagaimana ikhtiar batiniah? Karena kita tahu bahwa semua hal yang membuat kita gagal atau sukses, ujungnya itu adalah iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maka mencapai apa yang menjadi keinginan kita sebagai makhluk harus mengenal dan sok dekat. Makanya bahasanya takorub toh. Bahasanya takorub, sok dekat, sok kenal, sok akrab,
dengan SKSD dengan Sang Pencipta. Lah apa itu? Maka tidak ada jalur yang lebih efektif kecuali dua hal, istighfar atau sholawat. Oke. Mana Pak? Iku sing kudalan ndang mulai. Ya, awakmu gawe wong gak tenang. Bahkan nyusoni. Maka ketika kemudian si ibu tidak mau menyusui, suami tidak punya hak untuk memaksa. Susokno wong liya misalnya. Anake lho dudu bapake lho. Loh, bocah. Malah masuk. Bocah komplok tenan. Aku nyawang apel, kowe nyapu tuh ngaji bareng ben pokok lah. Itu kullu haqqin alladzi li 'alaiha. Semua hak yang harus saya dapatkan sebagai seorang suami pada hakikatnya fatastauhiku haqqaha alladzi laha 'alayya. Alladzi laha 'alayya. Paham enggak? Semua hak yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suami, sebetulnya istri juga punya hak atau punya tuntutan yang sama untuk menuntut suaminya. Kemudian saya selalu ngomong berulang-ulang, untuk mendapatkan wanita salihah, bangunlah pribadi kamu menjadi laki-laki yang pantas mendapatkan itu semua. Nah, itu yang paling penting kan di kitanya, yang paling penting di kitanya. Ngono Pak. Nggih, bahwa kemudian penghormatan panjenengan yaitu murni lah, itu murni pengabdian panjenengan. Ya Allah, Insya Allah, aku pokoknya bapak-bapak yang sabar ya. Itu penting itu. Man sabara ala su'i khuluqi muratihi a'tahu Allahu binal ajri mislama a'ta Sayyidana Ayyub ala balai. Siapapun laki-laki di sini yang sabar tenang menghadapi kesangaran pasangannya, maka insya Allah jenengan untuk ganjaran Mbah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Pokoknya sampean sing sabar, sing padang, sing tenang ya. Ibu-ibu, wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allah misla sawabi Asiyah imraati Fir'aun. Ibu-ibu kok duwe wong lanang modele ngono kuwi, ngopi, wis ngowah, mek manasi pedak, susu kayak aku malah. Aku malah iku mau ngelokne aku piye jawane. Tapi wis gak apa. Tapi tenang, ning Jazil yang sabar dengan memiliki suami yang kayak saya seperti ini, insya Allah dia kayak mendapatkan pahala menjadi istrinya Fir'aun. Pahalanya Asiyah. Jadi ning Jazil wis koyok Dewi Asiyah. Entuk ganjarane Fir'aun. Fir'aun wis ngongkon tok. Yes. Ya, maka para Fir'aun yang ada. Ya. Aku tapi baca dengan kuwi. Sudahlah, yang jelas kapan kan aku harus cerita bahwa orang yang paling baik itu adalah yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling sayang terhadap keluarganya. Yang paling baik budi pekertinya, yang paling sayang terhadap keluarganya. Yang tidak akan pernah membiarkan kepayahan pasangannya itu tidak mendapatkan sesuatu imbal balik yang pantas. Gini loh maksudku gini, ini rada abot iki. Ngomongnya tok wis abot iki, tenan iki. Rada ndretek aku amat salah ya ngomongnya tok. Kadang-kadang ya wong lanang pancen bener ibuke mau.
Wong lanang ku jalukane akeh tapi kewarepe dhewe. Lah ya wong kang ongkang sangune 20.000 mau welas tenan jenengan. Nasib. Tapi nek situasi semelas itu sabar berarti jan wis anggepen ning ngopeni Firaun ngono lah. Ben-benak. Jadi ning ngono ditakoki nun sewu ning badhe sowan Firaun saged. Gablek. Tenan, heeh. Lah utawa awakmu ngono, Jumatan cedhuk kancamu gak tau cedhuk. Masyaallah susu ajamu kok koyo Nabi Ayub. Ya berarti wis luar biasa. Mboten lah. Yang penting a'tikul ladzi haqqin haqqah. Iki serius aku. Sing khusus iki likullin huquq wa a'tikul ladzi haqqin haqqah. Semua masing-masing punya hak, tolong haknya masing-masing dipenuhi. Apa tanggung jawab kita sebagai suami, tolong penuhi, dan tanggung jawab jenengan sebagai istri, tolong itu dipenuhi. Insya Allah semuanya barokah, insya Allah semuanya sah. Wes ya, mana Bon, ibu-ibu Bon, betul malah nggih. Nggih, sampun nggih. Wes ya. Moga sareng-sareng. Sapa ae lah, ini ibu-ibu lah bahaya lagi ngapur kayak sembrono ya. Mengamini doa ketika kemanten, meminta sakinah, apa itu jenenge? Mawaddah, kemudian rahmah, bahwa sebuah rumah tangga yang ideal, ini ngomongkan ideal ya, kita nggak ngomongkan praktek ini, ngomongkan ideal. Ada sebuah ketenangan dalam rumah itu. Kemudian ada mawaddah di sana. Artinya mawaddah itu kebahagiaan masing-masing. Kalau ada ketenangan di sana, maka kebahagiaan kita ada potensi untuk kemudian kita dapatkan. Kalau kita bahagia, maka ada potensi kita membahagiakan orang lain, meningkat yang menjadi namanya rahmah, paham? Tapi kalau sakinah ini lepas, ketenangan dalam sebuah rumah tangga itu lepas, karena ada yang zalim di sana. Maksudnya ngono ta maksudnya, iya ta? Maka mawaddah ar-rahmah akan jauh dari harapan. Memang ridho bil qadha itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kemudian kita latih. Tapi ketika itu kemudian mengakibatkan kekecewaan kita akan takdir, kekecewaan kita akan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin akan semampu atau sekuat Dewi Asia yang tadi saya guyonkan tadi, walaupun memang itu dawuh Kanjeng Nabi. Maka harus ada langkah-langkah yang konkret untuk kemudian bisa menyelesaikan itu. Dan lagian kadang-kadang ngapunten. Kadang-kadang mbak-mbak itu atau bahkan ibu-ibu pun iku kadang-kadang ya greget nih. Ana wong lanang iku malah kamu terlalu baik untuk saya. Kadang-kadang ya artinya apa? Bahwa check and recheck ketika sebelum menikah itu menjadi sangat penting. Bahwa menyepakati niatan untuk bersama itu menjadi penting. Kita ini mau bersama untuk apa? Dalam rangka apa? Goalnya apa? Bahwa di sana ada lika-liku dan lain sebagainya, itu butuh latihan untuk kita sabari. Tapi ketika di sana ada kedzaliman, ini kan beda. Ketika di sana ada kesemena-menaan, itu beda, Pak. Maka fikih kita mengatur untuk itu semua. Kalau memang kita sudah, kalau misalnya apa kayak angkat tangan loh, ning ini sing horor kayak loh, apa? Lambaikan tangan kayak memang harus kita lakukan, ya harus kita lakukan. Kadang-kadang wong lanang iku yo kadang-kadang yo koyo kak omongne mau, kadang-kadang metu bajingan. Akhirnya terus suwi-suwi koyo Roma Irama ngetokne lagu kalau sudah tiada baru terasa. Zaman JNE tidak dihargai, tidak dimuliakan, tidak dijunjung, bahkan
kadang-kadang tidak dimanusiakan. Tapi ketika sudah tidak ada, tahu-tahu muncullah lagu itu dalam setiap momentumnya. Lah itu. Makanya mumpung awakmu wong gedun, semuanya langkah-langkah kita semuanya dipikirkan. Kira-kira ini mengecewakan atau tidak? Kira-kira ini membuat trauma atau tidak? Apalagi sampai membuat trauma, berarti itu kan ada kekerasan yang luar biasa di sana. Insyaallah, mugi-mugi yang dimaksud siapapun itu, muga-muga untuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo niku angel, niku memang karakter. Zalim kambek pasangan itu kadang-kadang ya karakter. Tidak menghargai pasangan kita itu gawan, Pak. Dan itu penyakit sing angel tambane nih. Kula pun bolak-balik cerita kok. Sekali saja laki-laki itu meletakkan tangannya di muka pasangannya, tidak dengan kasih sayang, tapi dengan kemarahan, maka itu tidak akan bisa sembuh. Iku psikiater 100 juga iso maras nih. Karena ternyata orang ini serendah itu mentalnya, sampai dia merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkan kelelakiannya atau kegagahannya harus dengan cara yang seperti itu. Dan itu buruk sekali. Untuk dianggap sebagai laki-laki sejati kudu wah. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang diajak temannya ngopi entek 150 padang, ditukok dijalui tas bojone entek 1,5 super padang. Ah iku laki-laki sejati. Iya berkata, laki-laki sejati dijak ngopi kancane entek 500.000 guyang-guyu santai ae, dijak dijalui bojone tukokne tas regane 1,5, yo santai-santai ae. Iku laki-laki tenan lho kuwi. Lek jenengan duwe bojo dijak ngopi kancane 150 padang ira karuan terus dijalui kudung regane 70.000 gregesi. Nggih pun nggih istighfar mawon. Nasib. Tapi insyaallah lah muga-muga bojo-bojone jenengan kabeh muga-muga dadi bojo sing apik yang penuh dengan tanggung jawab bukan terhadap jenengan tapi terhadap perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikat panjenengan. Sekali lagi ya, perjanjian kita para laki-laki terhadap para istri itu bukan kita dengan istri kita, tapi kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan hambanya ini kita ajak bersujud selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku paling penting. Pun ngapunten ingkang agung, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.